Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya mendapatkan berita ya, membaca berita ini lucu sekali teman-teman. Dimana kan sekarang udah terpilihnya Pramono ya, Pramono dan Rano Karno ya kan, menjadi wakil gubernur gitu. Dan menurut saya ini lucu sekali teman-teman, ketika saya baca di berita ini mengatakan bahwa Pramono ungkap ya, Pramono ungkap Jokowi tertawa saat diminta izin maju Pilkada Jakarta. Katanya maju mas itu ya. Nah, di sini saya juga sempat berpikir teman-teman, melihat kenapa Pak Pramono ini meminta izin kepada Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa, ibaratnya cuman hanya menjadi presiden gitu ya. Harusnya kan harus nurut kepada ketum gitu, salah satunya ketumnya yaitu Ibu Mega gitu. Kenapa harus minta izin gitu kan? Artinya saya tangkap Pak Pramono ini juga menjembatani gitu ya, ibaratnya silaturahmi dengan Pak Jokowi bagus gitu ya. Ini yang jadi nanti dipelintir sama media bahwa ini Jokowi ini yang minta gitu kan, Jokowi yang request gitu biar dia menjadi gubernur Jakarta gitu ya, mencalonkan menjadi gubernur Jakarta. Nah, berita ini bikin saya kocak juga gitu ya. Kita baca dulu teman-teman. Menteri Sekretaris Kabinet Mesekap atau Pramono Anung mengungkap reaksi Presiden Jokowi usai dirinya ngabarin dan meminta izin untuk maju diusung PDIP di pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024. Menurut Pram, sapaan akrabnya Presiden langsung berbahak, jadi ketawa nih usai mendengar dirinya diminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maju di Pilgub. Namun nih Jokowi, kata dia, sudah memberikan izin. Mantan sekjen PDIP itu mengaku ada satu orang lain yang ia kabarin usai mendapatkan tugas untuk maju di Pilgub. Selain Presiden, satu orang lainnya yakni istrinya Endang Nugraini atau Hani Pramono, istrinya ya. Jadi dia langsung mengabarkan istri dan juga Pak Jokowi. Pran menyebut bahwa istrinya sempat menolak saat mendapatkan kabar ia diminta maju, sebab di waktu yang bersamaan juga ia sudah punya jadwal untuk menghadiri pernikahan seorang kolegan di Italia. Tiket sudah dibeli, hotel sudah dipesan, hari ini harus berangkat, harus dibatalkan, kata Pram. Oh, mungkin ini ada kegiatan keluarga gitu ya. Ya, kita kembali di sini teman-teman ya. Kita dengarkan dulu nih apa yang disampaikan. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan telepon langsung, dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua dengan beliau setelah beliau pulang dari Lampung ya. Ini presiden pulang dari Lampung ya gitu ya, berarti Presiden Jokowi ini kerja gitu loh. Dia pulang dari luar kota gitu, luar provinsi. Beliau tertawa berbahak-bahak. Beliau bilang begini, "Mas, maju. Ini tidak semua orang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin. Bapak izinkan?" Dia nanya gitu. Ini berarti kan Pramono ini dia menghormati sekali teman-teman, menghormati sekali apa yang diinin Jokowi. Jadi dia ibaratnya silaturahminya juga bagus, walaupun kadang dibilang Jokowi ini pasti nanti disalahin Jokowi karena minta izin gitu kan, ini suruhannya ini nih gitu kan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini saya juga bertanya tuh,
Wiwit Wijaksono ya, kita baca ya. Ini Wiwit Wijaksono mengatakan bahwa Wiwit Wijaksono yang menjadi pertanyaannya, orang ini siapa bosnya, Megawati atau Jokowi? Ya, ini menarik teman-teman, menarik sekali. Saya bikin stitching gitu, bikin ketawa juga. Ya benar juga ya. Ya, sebenarnya yang jadi pimpinannya itu Megawati atau Jokowi gitu ya. Jadi itulah karisma, menurut saya karisma sosok seorang Jokowi yang ya ternyata sangat dihormati gitu ya, sangat dihormati ya ininya. Nah itu ya teman-teman. Nah ini Yohanes Sluber ya kan, wajar sih terbak-bak, kocak nih PDI, calonnya aja nggak yakin gitu ya. Nah Pramono ini ibaratnya ya nggak yakin temen-temen, nggak yakin dia mau maju gitu. Akhirnya dia minta izin lah, ya mungkin silaturahmi lah ya gitu ya. Ya wajar saja lah, menurut saya itu eh eh, pimpinan dan anak buah biasa kayak gitu kan. Kita baca lagi, Eki Prastio, saya juga tertawa. Ya teman-teman, saya juga tertawa teman-teman. Ini sangat lucu gitu ya. Ya humor lah di hari Kamis ini. Belum selesai itu mungkin kata-kata Jokowi mungkin lengkapnya, maju mas, yang penting Anies tidak bisa maju. Mas Agus nih teman-teman ya, Mas Agus mengatakan maju aja mas, tapi eh, yang penting nggak majunya si Anies gitu ya. Itu teman-teman. Yoi taktikal kitul, yuk ketawalah Mulyono karena paling ditakuti le, yo itu yo Anies atau Ahok ya. Ya Febriana, oh izin juga ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ketawa karena tahu hasilnya kira-kira bagaimana. Iya ya ya. Oke teman-teman, menurut kalian PDI mengajukan Pramono Anung untuk jadi calon gubernur itu cocok apa enggak gitu ya, bersama Rano Karno? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut next beritanya. Nah ini kita dengarkan dulu ya teman-teman. Apa yang disampaikan? Ya secara jujur saya hari Minggu atau hari Sabtu saya nelpon Mas Anies. Yang nyambungin sebenarnya ketua DPD. Saya bilang ke Mas Anies, Mas, bismillah, mudah-mudahan kita cocok. Saya sampaikan ke beliau. Karena ya cocok dengan kita, kan beliau datang ke DPD PD Perjuangan. Boleh tanya sama Mas Anies. Bahkan saya sama semua orang itu saya sangat baik. Tadi pun saya berkomunikasi sama Mas Anies. Saya mengatakan kepada Mas Anies, Mas, ingat gak Dito anak saya yang jadi Bupati Kediri sekarang, itu ketika lahir jenengan nungguin. Waktu itu Mas Anies ketua Senat. Jadi apa bagi saya yang begini nyantai-nyantai aja gitu. Ya jadi itu ya teman-teman. Tadi teman-teman nonton sampai akhir nggak ya? Karena di sini dikatakan bahwa apa? Sempat berkomunikasi dengan Mas Anies ya, Mas? Sempat. Nah, beliau sempat berkomunikasi sama Pak Anies bahwa dia mau naik juga gitu ya. Ya, itulah, dengarkan teman-teman ya. Apa yang disampaikan? Ya, secara jujur saya hari Minggu atau hari Sabtu saya nelpon Mas Anies. Yang nyambungin sebenarnya ketua DPD. Saya bilang ke Mas Anies, Mas, bismillah, mudah-mudahan kita cocok. Saya sampaikan ke beliau. Karena ya cocok dengan kita, kan beliau datang ke DPD PD Perjuangan. Anies sudah sempat datang gitu ke apa DPD-nya PDI Perjuangan, ngobrol dan sebagainya lah, negosiasi mungkin ya sekalian gitu ya, karena ini kayaknya PDIP bisa dikibulin gitu kan, mungkin gitu kata Anies ya kan. Ya itu ya teman-teman, gimana beliau ini, Pak Pramono Anung ini akui sempat berkomunikasi dengan Anies Baswedan gitu ya. Dan ada di sini yang komen
kalah sebelum bertanding, mending Ahok sekalian lah. Wah, RK lawan kotak kosong nggak jadi ya. Selamat memilih menu yang tersedia di Jakarta, asik. Ya itu teman-teman ya. Karena dia minta ini juga kepada Anies gitu ya. Sempat menghubungi. Ya itulah komunikasi gitu ya. Bersilaturahmi. Kita lanjut tentang Pak Pramono. Apa tanggapan dari Pak Presiden Jokowi ya? Dan itu diwawancara sama media juga saat itu. Maka dari itu kita tonton dulu video berikut ini teman-teman. DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu dan bukan sesuatu yang gampang. Ya, 2 hari yang lalu sudah begitu dia ditunjuk langsung izin saya. Ya itu tadi teman-teman ya, komentar dari Pak Jokowi tentang naiknya Pak Pramono ya menjadi calon gubernur di DKI. Ya ini ada komentar dari Smiat. Permainan catur Anda luar biasa Pak. Terima kasih sudah membuat semua orang bingung kecuali saya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman ya, Pak Jokowi itu sebenarnya ya biasa aja gitu. Kalau menurut saya ya, dia biasa aja gitu. Nggak ada inian, nggak ada mengintimidasi partai, seseorang, nggak ada kalau menurut saya. Saya lihat juga pidatonya di Munas Nasdem itu juga bagus gitu. Adem ayem, Surya Paloh ketawa dan sebagainya. Yang saya heran lihat kawan-kawannya ini kalangan anak abah ini teman-teman selalu menganggap wah ini intimidasi, sama kayak sekjennya ini Hasto ya kan, mengatakan terintimidasi semua di ini karena dia pimpinan. Enggak, sebenarnya Pak Hanung aja memberikan waktu untuk bersilaturahmi, nanya dulu sama Pak D. Itu ya teman-teman. Jadi jangan disetting dibalik bahwa wah ini arahan dari Jokowi nih, arahan dari Presiden RI 1 nih gitu. Jangan begitu, langsung berpikiran begitu teman-teman. Ya, tapi yang jelas beliau juga kayaknya bangga gitu ya. Nih dia bilang Tamara ketawa Pak Jokowi penuh arti. Nah, ada simbol-simbol juga sih gitu ya. Dika Luis tinggal nunggu, pasti ada yang ngatain utusan istana. Salah Mulyono campur tangan Kim. Iya, pasti begitu. Saya setuju nih sama Dika Luis. Nanti dibilang jamaah dijamah sama istana nih. Ada dari ring 1 nih, A1-nya dari istana nih. Bisikan-bisikan ini. Nah, itu yang membuat kita tidak maju-maju saudara-saudara. Indonesia tidak bisa bangkit karena hal seperti itu teman-teman ya. Jadi saya berharap buat teman-teman ya, teman-teman Sirait Media khususnya ya, udahlah jangan apa-apa tuh salah Pak Jokowi, apa-apa tuh pergerakan Pak Jokowi gitu, arahannya nggak bagus gitu teman-temannya. Itu teman-temannya. Nah, dari berita ini apa tanggapan kalian teman-teman? Komen di bawah ya, komen di bawah karena ini menarik. Apakah apa yang saya rasakan sama yang teman-teman rasakan juga gitu ya? Komen di bawah ya. Kolom komentar saya persilahkan gitu ya. Apakah ini salah Pak Jokowi juga gitu?
PDIP mengajukan ini sebagai Pak Pramono sebagai gubernur. Ini salahnya Pak Jokowi juga. Ya, itu aja teman-temannya dari saya. Tetap positif, jangan mau terpecah belah, jangan mau kita diadu domba, karena NKRI harga mati. Salam dari saya, Leonardo Sirait.